Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hoi. Ya, pada malam hari ini dengan gerimis-gerimis romantis. Anjay. Soalnya burine is mas, kutune burine is romantis. Optimis. Oke, dan masif. Masih Bukan bau amis. hari Kamis. Alah apa? Semoga nggak ada yang menangis. Anjay. Tidak romantis. Sensitis. Ayo. Lanjut. Malam ini spesial sekali kita kedatangan Romi and the Jahats. Ahoy. Ini sebuah kehormatan buat kita. Ya, Merupakan kehormatan juga bagi kami bisa hadir di rumah teman-teman Iya. di yang gorong-gorong kemana tadi? Gorong-gorong. Ekstremis yang kumisnya tidak perfektis. podcast Bondo Curigot. Ya, kebetulan kita bisa dapat kesempatan untuk take podcast bersama Babe Romi dan juga Mas Rizky dari Romi and Jahat. Ada teman-teman Romi and Jahat di luar karena Sebenarnya komplit. karena Di studioku studionya cilik, kecil semene cilik. segini. Terus Ya. sosokan pada ngerokok semua, matanya pada pedes jadi. Ini setelah dibebasin sekali ini matanya pedes. Iya. Ternyata pada nyesel juga akhirnya. Baru 5 menit udah pedes. Makanya ya. Dan tetap sosokan cool. Padahal Padahal lagi. Ya, habis itu dimatiin dulu. pedes matanya. Iya. Kita sudah kedatangan Babe sama Mas Rizky. Iya. Kita mau ngobrolin tentang Romi and Jahat. Ayo kita ngobrol yang ringan-ringan aja. Iya. Iya, nggak usah berat-berat. Kalau Hidupnya udah terlalu rumit. Jangan bikin rumit lagi. Iya, hidupnya udah berat, nih masih ngobrol yang berat. Mau jadi apa anak saya nanti? Nah. Kok jadi anak saya? Lo ini keomongan bapak ini. Nganu ya. Nganu ini. Oke, Babe dan Mas Rizky. Klasik banget, apa kabar nih? Iya, apa kabar dulu itu baik. Kabar, alhamdulillah kita baik. Kita Alhamdulillah. baru nyampe tadi pagi dari Jakarta. Disambut sama teman-teman dengan hangat tuh, nice banget. Cuman ya kita akui bahwa kita masih jet lag ya, masih goyang-goyang. Bisnya chaos, mantap. Oh, luar biasa. Tapi kita baik-baik aja satu. Alhamdulillah. Yang penting selamat dan Sama sehat. ketemu sama teman-teman lama kan, Iya. walaupun namanya siapa ya, namanya Iya, siapa tapi makanya. muka masih ingat. Enggak, Iya. Alhamdulillah kita ketemu lagi, Be. Di sini. Syukur. Dulu beliau belum seperti ini. Seingat saya ya. Waktu-waktu 90-an tuh masih Gimana? rebelnya masih ya ala-ala tahun 90-an ya. Itulah. Jaket kulit dan sebagainya. Sekarang mungkin sudah menemukan sebuah arti kehidupan. Lepek jadi GR yang gimana gitu. Iya. Oke. Hanya menyesuaikan saja nih. Menyesuaikan saja. Menyesuaikan. Aduh, kok bisa bisa? Iya, menyesuaikan sama iklim, sama suhu, sama ya kan cuaca. Oke. Jaket kulit korengan juga tiap hari pakai gatal. Panas. Iya. Mahal lagi, aduh ampun. Orang-orang diisi lemari lah. Sama dijual kalau nggak punya duit. Benar ini. Iya, iya. Ini adalah penyakit anak pang. Nganu lah pokoknya. Nganu waktu itu. Ya. B dan Mas Mas Rizky Rizky. sebagai member atau apa istilahnya founding fathernya Romi and the Jahat. Pertama pertanyaan klasik nih, B. Iya, ya mungkin orang belum tahu lah. Ya. Kok gue tiba-tiba jadi deg-degan ya? Gimana? Jangan kan lu, B. Gua juga deg-degan. Gue ngerinya nanya nomor celana dalam gua begitu. Nah itu emang kan belum pada tahu tuh. Masalahnya kok nggak pakai sih. Oke, lanjut. Bisa diceritakan sejarah berdirinya Romi and the Jahat. Romi and the Jahat itu berdiri tahun 2008. Kita punya album baru 2009. Formasi awalnya masih teman-teman di sekitaran rumah sebenarnya, tapi kalau disebutin satu-satu terlalu banyak lusinan ganti formasi. Jadi Oh, iya. ya kurang lebih
nganu lah gitu. Iya. Banyak banget soalnya lu di sini. Nganu banget ya? Nganu banget. Nganu. Pokoknya waktu itu awal-awal tuh masih tetangga semua yang ngebantu. Iya. Awal-awal. Nggak niat bikin band, hanya iseng-iseng aja. Sambil nyablon apa. Ternyata begitu kita lempar ke pasaran, loh Laku gitu. kok orang pada suka gitu. Nggak tahu apa alasannya. Akhirnya mau nggak mau terjebak lagi di dunia gelap ini. Padahal udah terang nyablon gitu ya. Ini udah lampu, udah terang nih. banget itu, terang banget. Wah, gua jadi bapak-bapak pada umumnya nih ya nggak. Udah hero banget lah. Itu kan terangnya karena waktu bikin screen kan. Ternyata begitu doang. Gara-gara lampu tembak doang. Oh iya. Aduh, kusut lah pokoknya. Oke. Album pertama keluar tahun berapa, Be? Tadi tahun 2009 yang kita kasih titel itu Crash 1 itu Pandai Besi. Jadi kan filosofinya tentang bagaimana kami menyusun sesuatu dari impian tadi, dari harapan-harapan tadi yang analoginya seperti seorang pandai besi dengan partnernya yang membentuk logam mentah dipanaskan menjadi sebuah bentuk yang sangat kuat kan itu sebenarnya filosofinya kayak begitu. Untuk bagian dari survival kayak begitu sambil menumpahkan apa namanya suara hati, keresahan-keresahan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat keseharian sekitar ataupun yang jauh gitu. Oke. Sebagai penyampai pesan. Sorry, yang Crash 1. Album Crash 1 itu produksinya berapa lama tuh, Be? Produksinya kurang lebih mungkin hampir 7 bulan. 7 bulan itu totalnya kalau sampai beredar itu ya setahun lah, kurang lebih setahun. Diedarkan sendiri waktu itu. Diedarkan sendiri sampai sekarang kita masih mengedarkan sendiri sebenarnya. DIY. Masih. Ya masih karena kita emang nggak punya cara lain saat ini kan. Dan memang media yang paling baik untuk ketemu sama orang kan ya paling mudah kan kita jual sendiri, ketemu teman sendiri. Oh iya. Paling mudah dan paling menyenangkan walaupun iya, cara-cara lama itu tuh menyenangkan. Membawa rilisan gitu, di tempat, ketemu teman gitu. Itu cara yang paling menyenangkan sampai saat ini. Iya. Menurut saya sama Babe. Saya juga. Oh, kamu juga. Mas Rizky juga ya? Iya. Ketahuan Brebesnya. Iya. Manis gitu ya, manis. Oh, dari Brebes ya? Bro, asli. Oh, ndoknya asin kan? Oh, Asin. pernah saya kuil-kuil begitu. Ya asin ternyata. Iya emang asin. Jangan gini juga, Be. Enggak udah dikupas. Udah dikupas. Itu adalah identitas. Ndoknya asin. Berapa lagu, Be? Yang mana? Yang album pertama itu ada berapa? Kurang lebih berapa? 11 ya? Lupa. Sebenarnya lagunya itu kita bikin sudah sampai nomornya sampai 21 sekian. Tapi yang kita rilis itu cuma 11 kalau nggak salah di album 1. Akhirnya sisanya itu kita simpen, kita masukin ke album berikutnya kayak begitu. Oh, jadi ini tabungan. Berarti benar, sebelum itu yang menulis lirik dan menulis guide lagu siapa, Be? Kalau album pertama sebagian besar saya semua. Baik lirik ataupun aransemen awal atau tulangannya saya. Selebihnya saya serahkan kepada teman-teman Kawan-kawan gitu ya. Kawan-kawan. Waktu itu buat aransemennya. Aransemen terus si Kobek, si Ableh waktu itu kan. Tolong nih dipecah bar-barnya tapi kurang lebih tulangnya kayak begini dan dibikin keluar dari pakem karena ya kita biasa begitu ya. Iya. Keluar dari pakem nggak mau tolong ngikutin pakemnya rock and roll atau kayak gimana. Acak-acak lebar nih berat tahun depan ini gitu. Berarti selama Babe nyablon nih sambil bikin lirik nih. Oh iya. Kan begitu kan? Iya. Di dunia terang itu. Iya. Pura-pura lupa ternyata nggak bisa gitu loh. Oh iya benar. Sosokan sibuk, sosokan jadi pekerja beneran gitu nggak bisa ternyata. Tetap ngalir sini apa kita ada kejadian apa kita tulis kita jadiin lah kok ngalir ada nadanya ada liriknya begini mampus nomor 3 masih terjebak dalam dunia yang kusut ini nomor 3. Selesai ambil gitar jeng langsung di sebelah rumah kan ada rekaman digital baru belajar rekam. Akhirnya sampai tiba-tiba lah
Kok jadi album gitu? Tiba-tiba 21 lagu gitu. Aduh. Bentar. Ini udah pakai nama Romi and the Jahat waktu itu. Awalnya dulu kan teman-teman ngajuin, udah lu bikin band lagi lah, lu jangan terlalu jadi tukang sablon banget. Bikin nama apa kek, The Jahat kek, atau Romi and the Bad Boy, atau Romi and the Jahat kek. Wah ini yang terakhir kayaknya oke nih. Jadi tetangga ya sebenarnya yang usulkan nama itu ya, depan rumah Nomi itu sih yang tukang tato itu. Makanya dipakai tuh. Pakai Romi and the Jahat gitu ya. Pakai S loh itu. Iya, Jahat. pakai S. Berarti jamak itu. Jamak. Semuanya orang jahat. Ada filosofinya nggak sih? ya tentu ada. Oh, iya. Kalau kan Augut terbiasa kan membuat rambu-rambu atau membuat pengingat diri yang saya sempilkan ke dalam teks atau kata itu merupakan kebiasaan dari kecil sebenarnya. Ya kayak Romi Jahat itu sebenarnya itu kan penamaan yang saya bikin dari tahun masih sekolah itu tahun berapa? Masih gila-gilanya 71 kayaknya. Oh, yang jadi tahu. Anjir, ketahuan. 50 Mas. Enggak. ya tahun segitu lah. Jadi artinya itu Romi itu roh milik ilahi. Jahatnya itu pakai S, jauhi sifat sombong. Sebenarnya itu kan Pengingat ya. Pengingat buat saya pribadi gitu. Iya. Buat pengingat pribadi bahwa hidup itu ada rulesnya loh, begini jika ingin selamat kan kayak gitu. Romi apa tadi? Roh milik ilahi, milik dan jauhi sifat sombong. Jauhi sifat sombong. Roh milik ilahi, jauhi sifat jahat. Jadi apa lagi ya? Nggak panjang lagi. Berarti masih kedip-kedip kan? Jadi kuadrat. Masih kuadrat. Akar. Oke. Setelah itu, Setelah album pertama 2009. habis itu album kedua keluar tahun berapa? Kalau tepatnya saya kurang ingat. Tapi 2012 ya. 2012 itu kita beri titel Sonong Boy. Sonong Boy. Ya. Itu pengerjaannya kurang lebih juga setahunan itu kita kerjasama sama salah satu ya mungkin founding grup dangdut di Jakarta yang lumayan tua gitu keluarganya itu keluarga Hasan Basri itu. Oh. Jadi dia punya home recording juga. Ya. Kita belajar kita hubungan pertemanan akhirnya bisa menyatukan kita sebagai kerjasama recording. Berjalan setahun dengan baik, keluarlah album Sonong Boy tadi. Sonong Boy. Berapa lagu tuh? Kalau nggak salah 12. Itu sama yang tabungan yang sebelumnya tadi ya, dimasukin juga atau? Tabungan sebelum paling masuk sekitar 1 atau 3 nomor doang paling. Oh. Selebihnya baru. Berarti produktif banget. Iya. Justru malah yang tabungan yang album pertama itu kita banyak tumpahin di album Film murahan. itu pertama, Keras 1. Oh, satu. Di album Rumah Sama zaman nanti. sama teman ada beberapa. Jadi yang masih belum keluar sebenarnya. Itu lagu materi tahun 2008 yang akan dikeluarkan di Iya. tahun 2024. Yang kita pencar-pencor ke setiap kita dudukan di tempatnya masing-masing yang tepat gitu. Oh ini waktunya di sini. Yang ini simpen dulu berapa tahun. Oke ini waktunya tepat lempar di sana. Nah, kurang lebih kayak begitu kurang lebih. Ini yang perlu belajar kita. Iya. Kalau kita bikin lagu, keluarin. Ya itu kita juga begitu. Kayak kemarin kita bikin lagu Terpujilah yang tentang Palestina atau yang dari mereka Salah terlalu banyak yang tentang COVID kemarin kita kan siapa sih sifatnya kan aku tidak lupa atau dari mereka bisa kita lawan yang situasional dan kondisional gitu kan. Kita tetap punya tabungan. Ini adalah band yang pekajaman namanya ini. Apa istilahnya? Pekajaman. Kayak patat bayi gitu ya. Pekajaman itu Lu berarti merinding. itu vibrato. Ngopi-ngopi dulu lah. Iya, boleh. Ngopi. Jadi berarti emang itu ya 2008 disimpan, materinya 2025. 2024. Terus masih nanti, ada lagi. Seterusnya. Nah, B. Ini gue sangat tertarik sama yang namanya ini gue pribadi ya. Sebentar. Rokok-rokok dulu lah. Oke.
Bercanda. Oke, lanjut. Gue seneng gangguin orang. Sama. Ya. Habis mukanya serius banget. Iya. Jadi kecakapan. Oh iya. Kan gue merasa tersaingi gitu. Oh iya. Emang gini kalau orang. Jadi gini. Gue pribadi tertarik sama yang namanya film murahan. Oh, lagu film murahan. Ya. Karena gue terlalu sentimental kalau ngomongin masalah ibu. Gitu. Ya. Nah, itu proses penciptaannya seperti apa sih, Be? Ini biar gue tahu aja gitu. Wajar. Kalian nggak tahu nggak apa-apa. Penting. Ya sebenarnya proses penulisannya tidak jauh beda dengan penulisan yang lain ya, selalu pakai hati, pengalaman pribadi dan jangan ditunda-tunda gitu loh. Ketika kita tercetus dalam hati gini situasi yang begitu emosional, langsung kita tuliskan. Itu yang sebenarnya gue pegang banget gitu apa kuncinya itu. Itu tentang apa sebenarnya? Itu kan sebenarnya tentang rasa bersalah saya terhadap orang tua saya, pernah melakukan ini itu pembangkangan yang luar biasa terhadap keluarga sampai harus lari dari rumah 9 tahun. Akhirnya apa yang mereka pesankan ketika hari pertama saya keluar dari rumah itu, terbukti ya. Oh my god. Oh iya. Pulang nih bahaya ini. Ini relate ini. Bahaya nih. Relate sama kita. Iya. Ini relate. Iya. Makanya dengerin kalau orang tua ngomong ya, Be. Iya. Ternyata sebodoh-bodohnya orang tua, setidak mereka ngakunya tidak berpendidikan, masalah ternyata mereka kan karena lahir duluan, udah ngelihat duluan. Iya. Udah ngerasain duluan. Tetap pasti punya maksud dan tujuan yang baik dan benar. Sebenarnya kan kayak begitu. Nah, kitanya terlalu masih merah membara. Anak muda. Kiri merah membara. Tapi keren itu. Maksudnya secara lirik ya, maksudnya aku pulang mama. Iya. Sembuhlah cederamu gitu ya. Mm-mm. Nah, itu kan diksi itu yang gua ini curious penasaran. Ini bisa dapat diksi ini pas apa ini? Pas nyablon atau pas renang atau pas ngapain nih? Bisa dapat apa bener-bener pas terpuruk ingat keluarga gitu? Ya pasti kemungkinan besar ketika sedang terpuruk, sedang di titik nol, itu saatnya waktu kita memotret sesuatu, waktu terbaik kita untuk memotret sesuatu. Jadi udah nggak basi gitu lah, karena secara emosional masih dapat. Iya. Jadi sampai diksinya pun juga mengalir begitu aja, mewakili semuanya tanpa sadar, tanpa harus pura-pura. Begitu yang kita rasain kan kayak gitu. Bener. Itu berlaku di semua hal sebenarnya kan. Semudah itu sebenarnya. Jadi tapi berarti lu harus terpuruk biar bisa jadi. Ya enggak juga. Bisa nyiptain lagu ya? Enggak juga. Istilahnya gitu lah guys. Jadi kita harus merasakan di titik nol. Kalau perlu minus. Itu kita bikin lagu. Anjing. Gitu doang. Pinjam korek. Biar dianggap ngerokok. Kita bikin pedes mata lagi ya. Nanti mati lagi, nggak pedes lagi. Orang kayaknya lagi mabuk sampai bilang enggak bener emang pedih matanya kena asap rokok. Berarti udah berapa album sih sebenarnya dari Romi Jahat? Yang udah rilis 3 ya? 3 album. Keras 1, Keras 1. Seronong Boy, album Rumah yang sebenarnya bagian dari trilogi tadi yang belum keluar. Iya. T sama J-nya Teman sama Zaman itu belum keluar. Ini PR gila sebenarnya yang seperti mimpi buruk. Itu nazar sendiri, mau dilaksanain bingung sendiri. Tapi ya untungnya tetap ada jalan pelan-pelan. Iya, harus ada. Kita kan dalam perjalanan kan tidak semulus yang kita bayangkan kan lagi ya. Pasti. Bagian dari proses pendewasaan. Nah, ini juga menarik ngomongin RTJ. Iya. Rumah Teman Zaman. Itu kalau di zaman Majapahit dulu, anjay, tarik mundur lagi. Itu di filosofi Jawa dan namanya Desa Kalacakra. Desa Kalacakra. Itu filosofi Jawa yang sampai sekarang masih dipegang sama orang-orang Jawa kuno lah. Gitu. Itu tentang desa itu tempat, kalau mungkin rumah. Kala itu adalah waktu atau zaman. Cakra itu adalah semesta atau sesuatu yang berada di luar individu. Oh gitu. Nah, itu nice. Bisa bisa relate. relate.
Padahal itu bukan kesengajaan. Nah, makanya gue mau nanya itu, ini apa ada korelasinya dengan Desa Kalacakra gitu? Secara kesengajaan tidak. Saya baru tahu di sini. Baru detik ini saya tahu ternyata, ada kemiripan maksud rupanya. Iya, ternyata podcast kita mendidik juga loh. Nice. Yes, gue beruntung ternyata bisa. Pengetahuan segini besarnya, tapi ternyata nggak jauh-jauh gitu kan. Iya. Dari tanahnya sendiri. Gitu. Iya. Desa Kalacakra itu adalah trilogi filosofi yang dipegang sampai sama orang-orang Jawa kuno gitu be. Itu tentang konsep desa, konsep tempat, konsep waktu dan konsep alam semesta yang ada di sekitar, di luar tubuh individu itu sendiri. Nah ini relate sama RTJ. Nah apa yang ingin disampaikan dalam RTJ. Ini sebenarnya? Gimana? Ya sebenarnya kan kita kan tugasnya para seniman ini, kita pekerja seni ini kan sebenarnya kan hanya memotret. Sementara kan sesimpel itu tugas kita kan memotret para pekerja seni ini kan. Kejadian ini waktu sekali bla 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 yang coba kita pilah-pilah pada tempatnya. Ini gue memilah tentang rumah, ini gue memilah tentang kehidupan pertemanan dan sekitar dan warna-warninya. Yang ini gue memilah tentang kejadian zaman dan sekitar. Sebenarnya hanya sesimpel itu aja sebenarnya. Ruang-ruangannya, memotret sesuatu yang ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Sesimpel itu. Tapi kalau konsepnya sendiri, album Rumah ini bercerita tentang apa? Apa satu sebuah bagian yang utuh, korelasi utuh tentang menceritakan rumah atau tempat atau apa? Ada begitunya juga, ada juga yang berkaitan dengan rumah-rumah, ada yang berkaitan dengan sebab dan akibat dari membangun rumah atau menghancurkan rumah, dan lingkar-lingkarnya sebenarnya yang berhubungan semua yang dengan simbolik rumah gitu. Baik isinya atau tetangganya kan kayak begitu. Kehidupan sosialnya gitu Mas. Ini memotret tentang sebuah kehidupan sosial di lingkungan rumah. Kan gitu. Boleh bocorin nggak, terkait yang teman dan zaman? Itu nanti akan seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya konsepnya masih mirip sama kayak yang tadi album Rumah, yaitu pemotretan tentang yang hal-hal yang berkaitan dengan judul. Iya. Tapi kalau masalah nomor-nomor lagunya pasti punya kejutan masing-masing kan. Iya, jangan dibocorin di sini dong. Sebenarnya udah banyak yang bocor juga ya sebenarnya. Ya, kan ada yang kita lempar berupa single, ada yang juga bocor tanpa sengaja, nggak masalah lah itu kan nanti kan memang teknis. Tapi sebenarnya udah beredar ya beberapa 1-2 nomor. Kau juga bergembira juga. Kau juga berhak bergembira nomor itu, iya itu teman. Album teman yang kita lempar sebagai single. Padahal sebenarnya itu bagian dari album teman. Oh kemarin udah dilempar buat bikin single. Tangannya kegatelan, lempar aja dah. Merucut. Nganu lah. Iya. Menurut saya cerdas, maksudnya sebuah trilogi yang cerdas itu ya, entah disadari atau tidak, ternyata itu ada korelasi tertentu dengan filosofi ya. Nah, ya mungkin Babe juga baru tahu ini. Iya. Gue juga baru tahu tadi malam sih. Oh iya, ternyata RTJ itu ada ininya loh. Korelasi di. Ternyata ada semacam korelasi di filosofi lama gitu. Terus kenapa Bek memilih rumah teman zaman? Kenapa enggak robot motor dan Metallica gitu? Ini pertanyaan ini mudah sebenarnya. Ya. Tapi yang jawab mikir pasti. Sebenarnya ya karena sudah terancang jadi nggak terlalu mikir. Oh asik. Ya kita kan selalu hati-hati ya dalam melakukan sesuatu. Pertama juga kita pikirkan baik buruknya, filosofinya sudah kita bayangkan, sudah kita sesuaikan sama kehidupan kita masing-masing. Jadi memang selain kehati-hatian ini merupakan kesesuaian dengan kehidupan kita secara normal. Sebenarnya segitu aja. Apa yang sedang gua lihat sekarang? Yang sedang gue alamin sekarang ya tentang rumah, tentang gue bagaimana dengan kehidupan rumah tangga gue, kehidupan teman-teman gue, atau begini semuanya. Berarti saya simpulkan, kebetulan nyambung ternyata R-nya rumah, T-nya, iya teman, J-nya
Zaman. Walaupun sebenarnya mungkin ada yang pakai Z atau apa ya. Ya dimasuk-masukin lah pakai C kan zaman biar masuk. Iya. Nganu. Dengan Pak. Saya anak-anakan diri. Saya anak-anakan sendiri aja. Saya naik wae lah. Oke. Apa ya RTJ? RTJ keren. Emang keren. Panjang duren. Nah, ini kita harus punya gas. Apa? RTJ itu kita harus punya rilisan fisiknya yang bisa kita pajang di sini. Ya, harus itu. Oh iya, itu jadi asetnya rekor Iya, nanti. betul. Kalau kita nggak bisa makan dijual. Ya lumayan lah buat nyelamatin 2 orang sehari gitu. Ya ini juga kalau nggak bisa makan dijual. Buat arsip. Iya. Judulnya arsip. Judulnya arsip. Itu 3 udah nggak ada 3 ya. kasetnya udah bukan itu. Isinya koran. Bukan kolektor, Be. Jadi kolektor. Kolektor. Ya kolektor. Kolek gitu. Kolektor yang butuh didol. Pura-pura koleksi. Ada pertanyaan lagi, Mas? Apa ya, Mang Mas? Loh, apa? Atau gantian saya yang nanya nih. Oh, jangan dong. Capek. Ini aja, kita kan kemarin sempat membuka pertanyaan lewat medsos kita. Ya. Lewat IG. Ini saatnya kita bacakan pertinyiin diri Pertinyiin. netizen ini li. Ini tinya. Iti Simpel. Netizen ini kiding-kiding ya. Kadang-kadang ya Kadang-kadang. kesono ya kemari. Tapi apapun ini mohon maaf, ini ada beberapa yang kita sudah briefing dan ini tidak bisa kita bacakan karena ya kita harus menghargai band Babe Romi and the Jahat pakai S. Hok. Shot dot. Ini ada yang nanya bagaimana Dari siapa, Mas? dari Maisena. Oh iya. Wah, ini Mesena ini salah satu fansnya Romi and Jahat. Sering ke rumah kok. Kowe sering ke rumah toh? Ora ngomong. Tapi yang berupa tepung maksudnya. Oh iya. Mezena. Oh Maizena. Sering bikin gue ya, Be. Iya. Gorengan. Bapak ini tukang gorengan. Kok nggak bawa? Iya. Keburu layu gitu. Kebetulan gasnya habis, Mas. Bagaimana sih Romi and Jahat buat ngatur waktu buat latihan atau waktu main sama kesehariannya itu kayak gimana, Be? Kan ini Karena diaspora nih. karena mungkin ada juga yang nanya apakah Babe itu kalau keseharian juga pakai pakaian seperti ini. Itu juga aku kurius ya. Aku penasaran. Yo wangun men aku tak sing ngabes kap. Biasanya mah kita pagi-pagi Pertama, enggak juga. Pertama kita memang persatuan pengangguran semprul memang. Memang semuanya pengangguran semua. Lo kan masih nyablon gak, Be? Udah enggak. Waduh. Udah enggak. Jadi Oh iya. itu cerita yang lain lagi itu tadi kelewatan tuh. Setelah ada beberapa cerita lah itu udah kelewatan. Oh, tapi enggak apa nanti flashback. Iya, ini bagus ceritanya sebenarnya. Oh iya, makanya nanti flashback. Jadi kalau masalah mengatur waktu sebenarnya itu kan kesepakatan kita bersama karena kita semua pengangguran semprul. Akhirnya kita bisa menentukan waktu untuk kapan latihan, kapan ngumpul, kapan ada garapan baru, kapan ada ngantuk, cekitin tidur ditanya. Halo. Sorry bercanda. Enggak apa-apa, ini juga podcast Biar awet muda. Oh iya betul. Kalau kita awet tua kayaknya dari gini-gini aja. Apa tadi pertanyaannya? Aduh. Ini mengatur waktu Iya. Dan kesehariannya seperti apa. Bapak ini jawab tolong bentar, gue mau ngerokok dulu. Apa ya, Be? Itu kan gitu doang. Kita sosokan sibuk, sosokan kerja, iya. Tidur iya. Ada base campnya sendiri atau buat kumpul-kumpul kayak gitu? Ada. Ini kuncennya. Kuncen yang jarang gue bersih. Jadi kita kalau nyampe tuh, masya Allah kotornya. Biar kelihatan anak cowok, Mas. Sampai pernah ada ular piton di dalam tuh nih. Beneran itu mah beneran. Beneran, nggak bercanda. Oh ya? Beneran. Di dalam rumah.
Betul, Nggak tahu itu dari mana. saking jorokin orang betul nih. Nggak tahu dari mana itu asalnya. Banjir gitu. Base camp itu kan ini kan apa? Di tengah kebun. Tengah kebun gitu. Itu tuh saya pas bangun subuh. Hah? Gelas pecah. Bungrang. Saya, ada apa ini keluar kamar ular gini. Langsung keluar jendela saya. Mau naik Tolong sama pintu. orang. Mau naik pintu. Ular gini gede banget. Anjay. Oh ya ular saja piton udah gede. Piton. Itu nggak dimakan loh. Dimakan selesai loh. Jadi pupuk. Jadi pupuk. Tapi ajak makan ya, Be. Makanya Gimana gua? teman segini badannya kan. Nah, B, menyambung yang tadi, keseharian dan sebagainya. Dulu kan Babe nyablon nih. Ah, ini flashback ke tadi. Ini relate nih sama yang tadi. Babe nyablon. Terus tadi bilang Babe barusan bilang, "Wow, udah enggak." Gitu. Nah, ini jadi nyambung nih. Ya. Gimana nih ceritanya? Itu begini. Jadi pas di era-era masih asik-asik nyablon itu masuk bulan ke-8, masuk bulan ke-7 atau ke-8 lah, nggak bener-bener nggak mikirin musik lah, hanya konsen sablon. Tiba-tiba ada beberapa kejadian yang seperti nampar gitu ya, nampar pribadi tentang masa lu jadi begini-begini aja sih, ada pertanyaan cetuk dalam kecil gitu kan. Terus anak jatuh gedebuk, masih belajar tuh, baru anak kan masih bayi belajar jalan itu, yang akhirnya saya tulis dalam lagu Materi Telah Tinggi. Itu sebenarnya kejadian momen-momen awal saya belajar kembali masuk ke dunia nulis lagu. Di album apa tuh, Be? Album pertama Kelas 1. Nah terus ini kan seperti saya sekarang gitu kan, sedang belajar jalan lagi, butuh pertolongan, masih kecil itu mana, masih bayi, jatuh berulang kali, sedang belajar jalan, tapi kalau punya pegangan, ngerambat lagi, berdiri pelan-pelan, bisa bangun lagi, ambil nyablon nih. Itu kan apa yang sekarang gue sedang lakukan sementara anak gue jatuh begitu. Satu, kayaknya gue harus melakukan apa, gue nggak boleh meninggalkan sesuatu yang udah jadi kebiasaan gue, yang udah genetika gitu ya. Nah, sebagai pekerja seni lagi segala macam. Itu satu. Kedua, itu semua alat sablon kan baru beli, belum 7 bulan itu mana lah. Habis selesai taruh di tempat jemurnya yang belum kena matahari, masih pagi, sambil ngopi, selesai beberapa lusin nyablon, taruh, sampai diliatin gitu ya, sampai belaga-belaga bapak-bapak gitu ya kan, ngopi, ngerokok. Namanya juga bapak-bapak. Iya, soal bapak-bapak ngerokok. Itu bunyi teng 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 teng. Wek, hah? Itu screen sobek satu. Tanpa sebab, tanpa apa, paling screen baru. Sobek. Udah pisahin tuh, sobek. Ambil ngerokok lagi. Bunyi lagi teng 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 teng. Wek, hah? Sobek lagi. Loh, kenapa nih? Dilihat nggak ada luka, nggak ada bekas abu rokok, ini petanda apa lagi nih? Oh, kayaknya gua harus selesai nyablon nih. Karena tiba-tiba alat-alat yang mendukung gua pekerjaan baru gua tadi yang sebenarnya tidak begitu gua nikmati, merusak dirinya sendiri gitu, kayak ngasih simbol. Iya. Tulis lagi nih, mau nggak mau nih. Akhirnya sambil menyabang-nyabang tadi pikiran, sambil kayaknya gua harus kembali ke dunia nulis lagu deh. Karena terbukti ketika sedang pura-pura sibuk aja masih digangguin sama kebiasaan yang lama, itu nulis lagu. Direcokin, tidak hilang begitu aja. Padahal waktu itu kan pingin gue lupa-lupain gitu. Gue pingin jadi kayak orang-orang aja lah pada umumnya gitu. Nyari duit yang udah pasti-pasti aja gitu kan. Gue punya anak sekarang, punya tanggungan. Harus nyari yang realistis gitu kan. Nggak boleh ternyata sama alam gitu. Iya. Nah, kayak tadi kayak begitu. Terus akhirnya memutuskan gantung screen. Gantung rakel. Tintanya masih banyak padahal itu ya, Be. Gua masih sampai akhirnya bisa bikin macam-macam gitu, buat apa, gambar-gambar tembok, buat mural, buat apa ya. Karena jadi profesi buat mural. Oh, sekarang profesinya buat murah. Enggak. Kalau ngurek-ngurek tembok orang ya. Sama nambel genteng bocor tuh pakai jati tinta karet itu. Iya benar, pakai rubber. Ampuh juga nih buat nambel genteng bocor. Oh iya loh. Iya, Gak kepikiran loh. Besok di proyek. Pakai tinta sablon ya. Oke, sablon. Be, sebelum ke RTJ. Band lu apa sih dulu? Band yang lama. Pertama itu gue mulai karir main musik itu kan dari sekitar tahun 92-an. Ya masih sekolah dah. Namanya dulu bandnya
masih atoran nepang apa segala macam apa sak pistolan X Juice Aquarium ya band-band kampung lah band-band 17-an terus jadi Project Youth udah mulai Tapi dulu waktu 97 98 apa ya? oh itu udah ketika mau kuliah masuk ketemu sama teman-teman kuliah itu bikin Anti Abri bandnya namanya waktu itu sama Mike, Bobby kan satu kampus yang kejadian reformasi itu kan ternyata nama itu memberatkan kita banyak dicari ya banyak merumitkan diri sendiri lah kita ringankan lagi namanya jadi anti militeri masih rumit juga masih cari-cari main intelijen segala macam begini ribet akhirnya kita kendurkan lagi menjadi marginal sampai berjalan sekitar 10-11 tahun saya keluar. Masalah itu bukan konsumsi publik. Kalau itu kita pribadi. paham lah. Akhirnya bikin kosong setahun. Nyablon tuh ya. Balik lagi ceritain sablon lagi, Be. Sambungannya ke tadi. Nah, ini semuanya jadi urutan nih. Iya, urutan. Jadi tanpa sadar itu separuh hidup saya itu ternyata di musik ternyata dia main musik, dia menulis lagu ternyata tanpa sadar. Kalau ini nih, mungkin ini menggelitik tapi nggak apa-apa ditanyakan. Babe dan Mas Rizky, kalau kita ngelabelin Romy and the Jahat sebagai punk, bener atau salah? Kalau masalah itu saya tidak pernah melabelkan diri, itu terserah publik bagaimana. Cuman kita dulu itu kita bukan melabelkan menamakan diri kita sendiri dengan nama yang kita senangi yaitu genrenya rock and roll kotor. Kita nggak pernah klaim kita sebagai punk atau apa, tapi kita menyukai musik kita yang kita namai rock and roll kotor. Sorry, lu pakai kayak gini keseharian enggak sih? Ini pakaian keseharian gue semenjak masih SMP. Karena dulu kan gue pernah ikut pencak silat. Jadi terbiasa dengan pakaian kayak begini keseharian. Cuman sampai sempat dulu di marginal begini juga pakaiannya. Cuman nggak pernah bisa bertahan lama karena selalu dimintain sama fans. Baru dipakai, baru beli, diminta. Aduh, bangkrut juga nih. Tapi akhirnya bisa intens itu ketika di RTJ pakai. RTJ kan gini terus ya. Dan itu emang keseharian, bukannya momentum gitu enggak. Nah, terjawab. Bro. Pitakonanmu. Cinduli. Iya. Terus ada lagi Bas mungkin? Ini dari Vespa Java. Punya Vespa enggak? Karena dia ngefans Romy and the Jahat. Gitu. Tapi enggak apa-apa, jawab aja. Dulu kakak punya PTS, tapi udah dijual. Berapa? Waktu itu masih murah banget, kurang dari 1 juta waktu itu. Aduh. Udah lama tuh kayak. Udah lama banget. Dan teman-teman juga memang sekampung itu dulu kan memang ada klub Vespa Ragunan itu juga memang PTS juga ada, yang dari teman-teman perempuan juga di kampung juga ada. Tapi sekarang udah punah. Udah ada yang rumah tangga segala macam, akhirnya udah nggak lagi ngegeng gitu lagi Vespa. Itu masa lalu sebenarnya. Iya. Tapi suka Vespa, Be? Saya tidak terbiasa fanatik pada sesuatu. Oh, kalau saya suka jual. Siapa yang punya Vespa? Mari kita tawarkan. Oke. Kolektor lagi. Next guys, apa yang dari Mesena tadi ada berapa yang pakai bahasa Inggris tadi loh? Romy and the Jahat sudah memberi dampak apa saja sih ke pendengar melalui karya-karya? Iya, ini juga menarik. Ini ya, kalau itu saya nggak tahu. Ya nggak tahu lah. Itu teman-teman yang tahu, saya nggak tahu. Saya hanya berusaha mempersembahkan sesuatu dengan sebaik mungkin, sehati-hati mungkin, dan berharap itu manfaat sebenarnya. Tapi kita tidak tahu lagi-lagi. Karya itu larinya kemana kita nggak tahu. Kita hanya berusaha aja. Ini larinya ke ini, ke pertanyaan fanbase. Jadi kan kadang-kadang sebuah band itu kan
tiba-tiba punya fan apa jenenge hard fans gitu. Fans militan. Fans militan nih. Iya kali ya itu namanya. Fans militan. Ada nggak kayak gitu, Be? Yang sampai gue nginep ya di rumah lu, gini ya gitulah, nyantri gitu. Ada nggak Mas Rizky? Mungkin beliau malu. Ada tapi cowok. Oh iya, kalau cewek ya Nganu. penting. Apa bukan nganu maksudnya? Ya belum ada gitu. Ya apa gini kita apa titip canda ya. Misalnya, beberapa kali pernah ada terbangun tapi kendur lagi atau gimana. Beberapa masih ada yang masih menjaga komunikasinya dengan baik. Tapi kalau dibilang kayak tadi istilah-istilahnya militan atau gini-gini kita nggak tahu masalah itu. Yeah. Kita belum konsen ke tentang pembangunan fanbase sebenarnya ya. Tapi kita mendengar kabar-kabar dari teman-teman daerah itu ada katanya mengklaim dirinya sebagai ini. Tapi kita ini PR kita sebenarnya untuk kunjungi mereka untuk sowan ya bahasanya. Iya. Ingin mengetahui bagaimana sih visi misinya, apa yang ingin disarankan, apa sih yang ingin dibangun, apa sih yang ingin diciptakan dari fanbase ini sendiri, dari ketertarikan ini sendiri itu apa kita belum tahu. Oke. Kalau Mas Rizky sendiri Iya. gabung dari awal. Enggak. Dari? Saya gabung 2018 tuh. 2018 akhir ya. Sebagai kuncen, aktif sebagai kuncen 2008. 2018. Oh iya. Itu langsung jadi kuncen, Mas. Enggak. Oh belum jadi kuncen. Saya dari Kuncen itu 2000 berapa ya? 20 ya? Enggak. Iya, 2021 2022 ya. 20 mungkin. Ya, 20. Era Covid itu. Oh iya. Iya, era Covid. Oh. 2018 masuk Romi yang Jahat menggantikan atau edisional dulu nih, maksudnya double gitar dulu gitu. Apa ya bahasanya, Be? Menambal. Jadi memang menambal. jadi ada beberapa temen yang waktu itu Yang sedang berhalangan. Ya, nambal istilahnya mungkin ya. Iya. addisional gitu atau Bantuin dulu. Bantuin. oh ya terus lama-lama Ciuman. Akhirnya kita berencana menikah, tapi cowok semua tapi ditolak KUA. ketika dicium ternyata kok ada kumisnya. Kita nggak jadi nikah deh. Kita berteman aja deh. Aduh, nganu ini. Tapi wis baca Tresno iki. Tresno Pasti tipek. gara-gara minum gelas gajah ini. Oh iya gajah ini cuma satu kupingnya loh. Wah, pantes. Iya. Agak berat sebelah ya. Filosofinya adalah kita berat sebelah. Miring terus. Doyong. Nah. Terus mulai terlibat berarti di album Rumah. Iya, enggak. Teman ya, Be. Teman. Oh, album teman. Berarti beberapa album single. Rumah, album Rumah sudah rilis dulu. Udah. Di 2017 berarti rilis atau 2016. Sebentar, saya pura-pura inget. Sebenarnya nggak inget sebenarnya. Kadang-kadang dibolak-balik ini. Dan ternyata 17-an kali ya. Iya, pura-pura inget lagi dia pura-pura Iya. inget. Ya, sekitar segitu. Mas yang tahu. Oke, terus akhirnya Mas Rizky masuk. Iya. Terus langsung itu masih proses menjadi tetap atau itu mungkin kayak BBS lah ya, semuanya bisa masuk gitu. Itu langsung tetap atau dulu double gitar dulu terus sekarang kan satu gitar ya kalau nggak salah ya. Dua. Oh, tetap dua. Satu edisional. Satunya edisional. Sekarang sudah menjadi bagian tetap dari Romeo The Dadat. Ya. Oke guys, sambung ke pertanyaannya Mai Sendok lagi. Aduh, mana lagi tuh? Yang Sebentar Mas, itu anak-anak siapa ya Mas? Kok malam masih pada main aja tuh? Iya. itu Suruh pulang. nggak tahu itu, nggak apa-apa lah. Dicariin sama orang tuanya itu, adik-adik. Dicariin sebenarnya.
belum dengerin ini film murahan dia. Oh iya. Oh iya. Oh iya, oh iya. Kasihan. Kalau dari Maesina udah habis Mas. Ini ada lagi dari Tapioka. dari Ayu Melenyu. Ah ya, ini Ini yang Ayu Melenyu ini adalah pertanyaannya agak muntir. Coba bacaan gas. yang statusnya single tapi saldonya no limit ada nggak? Dia janda. Kalau ada yang tertarik kawan-kawan Romi yang jahat, Saldonya no limit. besok orangnya datang. Dibilang berat ya jawabannya gimana? Dibilang entengnya gimana? Kalau jomblo ya jomblo semua ya. Gitu. Semua. Kalau Enggak ada yang pernah ini, Be. Oh iya. Oh iya. Kalau yang saldonya begitu gimana ya? Makan masih di warung lagi. Ah, gue yuk rungono. Tapi ora apa-apa, pindah Jakarta ono. Waduh gimana jawabnya itu saya bingung. Pertanyaannya tajam tuh the point mat. Iya, tanpa ada ngaling-ngaling kalau di kita mah. Saldonya. Saldonya unlimited toh, Bi. Bukan saldo limit, emang ada saldo. Kita anggap sebagai doa. Oh aja. iya. Amin, aminin dulu. Oke, mungkin ini masuk ke segmen terakhir. Sebelum nanti di segmen berikutnya lagi. Jadi nggak terakhir ya. B, ngomongin masalah musik, set stream, khususnya set stream di Indonesia. Harapannya apa sih B buat industri musik set stream di Indonesia? Harapannya sebenarnya simple. Selamat bersama udah kita doang. Gimana? Selamat bersama karena apa? Komunitas kita ini kecil. Ya. Kalau kita gagal menemukan rumus pada masing-masing pada masing-masing grup, pada masing-masing komunitasnya sendiri-sendiri itu potensi tereksekusi gitu loh. Potensi punah itu udah banyak banget kita ngelihat teman-teman kita di masa lalu yang gagal menemukan resep, menu apa segala macam. Nah, itu kan menjadi kesedihan bagi kita kan sebagai teman-teman sejawat. Jadi akhirnya bagaimana caranya supaya menguatkan rumah kita ini gitu, Mas Kontir, kita harus bisa menemukan rumus yang paling cocok buat lingkungan masing-masing. Ya. Karena setiap daerah kan punya tantangan sendiri-sendiri ya. Betul. Masalah kita sekarang kurang lebih sama, misalnya kesulitan punya tempat atau wadah untuk ajang silaturahmi bersama dan bla 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 itu masing-masing banyak lah sebenarnya. Iya. Nah, harapannya cuma gitu doang biar tetap bisa bertahan semua, minimal bertahan semuanya. Iya. Karena kita udah berjuang sejauh ini dengan pengorbanan masing-masing, dengan ceritanya masing-masing yang tidak kalah berharganya kalau kita mau ambil pelajaran gitu loh dari setiap satu-satu ya. Dan banyak yang menyerah tapi juga banyak juga yang Struggling. masih bertahan. Ya masing-masing saya angkat topi gitu loh, karena masing-masing punya alasannya. Gitu kan. Mungkin kalau dari sisi saya yang masih bertahan ya, pingin juga melihat yang lain bertahan juga kan kayak begitu. Ntar kayak gitu doang. Selamat bersama. Kayak gitu dong. Oke. Keren. Ini ada rumus tadi ngomongin rumus. Rumusnya apa, Be? Banyak kalau saya banyak sebenarnya. Kan tadi kan lagi-lagi setiap daerah punya caranya. Kalau lu nih, Be, apa nih? Sampai sejauh ini nih. Setelah mengalami fase nyablon, setelah gantung rakel gitu. Ya pertama open mind. Kedua peka. Ketiga tetap berkarya. Konsisten. Oke. Itu Intina. di bagian di tempat saya. Ya, dari sini kan mungkin beda lagi, ada yang lebih cantik lagi caranya mungkin. Ya. Lebih tepat lagi mungkin. Lebih keren lagi mungkin. Enggak menutup kemungkinan. Tapi konsistensi itu menurut saya itu adalah kunci kita bersama. Maksudnya kalau kita konsisten, istilahnya kalau misal boleh dibilang ini perjuangan, konsisten di jalur perjuangan ini, ya kita bisa selamat bersama. Amin. Angkat bambu runcing. Angkat gelas kuping setengah ini dulu. Aja. Masih ada nggak, Gas? Pertanyaan udah habis. Pertanyaan. Sekarang ada yang mau disampaikan lagi, Mas Rizky?
Babe terkait Romi Anti Jahat. Saya anggap cukup punya sih. Udah kita sampaikan tadi sebagian besarnya. Ya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, tulis kolom komentar. Nanti saya yang akan main ke Jakarta sama Bagas. Iya. Atau kita samperin ke sana. Kita samperin ke show-nya Romi Anti Jahat berikutnya. Ini ya kita beruntung loh. Iya. Besok beliau main, malamnya datang ke sini. Bisa mampir ke sini. Masih jet lag dari Hamburg. Dari apa namanya Titanic. Apa mikirnya? Titanic 2. Titanic Roda 4. Oh iya. Setelah beliau tadi naik Titanic, terombang-ambing Tik-tak-nik. di tengah lautan yang luas. Dan beberapa butir antimo. Oh, bobo berarti. Oh, bobo. Iya. Oke. Tetap berkarya Be, Mas Rizky. Teman-teman juga semoga yang di sini. Amin. Karena kita juga saling mantau sebenarnya dari jauh sebenarnya kan. Karena ini kan keluarga besar sebenarnya. Iya, kita adalah sebuah keluarga. Jadi yang yang meredup ya gimana ya, tapi kita doakan aja semoga tetap bisa misalnya kayak begitu sebenarnya. Itu kan harapan yang nggak perlu diucapkan tapi terjadi sebenarnya di masing-masing. Ya, tetap konsisten di jalurnya. Tetap bisa, mudah-mudahan ini adalah formasi terakhirnya Romi Anti Jahat dan seterusnya pakai ini terus gitu. Ya, semoga. Namanya juga semoga Be. Aminin dong. Aminin apa? Amin ya. Doakan kami yang di daerah juga bisa kayak gitu. Kalau ini tambahin justru kita banyak belajar dari teman-teman daerah. Kok bisa Be? Loh, itu serius, bener. Ternyata daya juangnya teman-teman daerah itu lebih hebat daripada orang yang dianggap banyak fasilitas. Ternyata enggak, malah jadi manja. Jadi teman-teman daerah malah menunjukkan daya juang yang luar biasa sebenarnya. Iya sih. Itu terbukti di semua hal. Iya. Banyak teman-teman kita yang dari daerah kabupaten tuh mereka juga cara bertahannya juga luar biasa. Luar biasa diakuin itu, saya akuin. Ya. Mau otomotif, mau ini segala macam. Nice. Bahkan Harley bikin sampai 4 apa gitu 8 silinder tuh bro. Masya Allah. Purwokerto itu. Iya. Tapi hebat lah. Romi Anti Jahat kita harus akui ini adalah inspiratif. Maksudnya obrolan kali ini inspiratif. Orang mau gocekan tok. Orang mau guyon tok. Nggak apa-apa, hidup itu harus senang-senang. Iya, kita bersenang-senang dengan cara kita. Tapi nggak jangan berlebihan. Iya. Jangan lupa sholat. Iya, betul. Iya, betul. Oke, kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi, masih ada Mas Riki? Udah. Babe, cukup? Cukup. Oke. Silahkan gas, ditutup. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Terima kasih untuk Babe dan juga Mas Rizky, kawan-kawan Romi Anti Jahat semuanya. Terima kasih sudah mampir di podcast Korong-Korong ini. Ya, ini adalah podcast Korong-Korong. Korong-korong mata pedes. Yang gini-gini aja ya. Gini-gini aja. Boleh. Oh, ada pertanyaan. Wajah. Ini kapal panjang lagi nih. Ini. Ya udah. Iya, oke. Ceritain deh. Oke deh. Langsung Tommy ya kan mau ya ngomong. Ya, nah ini sebenarnya batu klasiknya para pembangkang di Nusantara, namanya batu kecubung tanduk. Jadi batu koral paling hitam yang dipilih oleh para pembangkang rata-rata, para pejuang kemerdekaan di Nusantara yang dipilih karena filosofinya yang dianggap berkesesuaian sama nilai-nilai luhur mereka. Pertama, warna hitamnya mewakili keteguhan hati, kemarahan, kedukaan, persatuan dengan tanah, kesabaran, ya, dan kesederhanaan, karena dia dari batu yang paling tidak ada harganya, batu koral sebenarnya kan, tapi yang paling hitam. Dan entah kenapa sayangnya tidak tertulis dengan detail, tapi banyak dipakai oleh para pejuang kemerdekaan sebenarnya warna ini dipilih sebagai simbol perlawanan mereka terhadap penjajahan. Mungkin guru-guru mereka mengajarkan dari Arab sana ya, Bapak dianggap sebagai mewakili
Hajar Aswad atau Yaman atau apa, mungkin itu juga ada pengaruhnya, itu cerita yang lain mungkin bukan di sini ceritanya. Jangan di sini. Terlalu panjang. Kasihan yang nutup tadi udah baru setengah kata, baru setengah kalimat. Tapi bagus itu. Iya. Ya, ini adalah simbol perlawanan. Iya. Ampun. Simbol perlawanan. Pertanyaan susulan Kak Joko. Siapa? Dari luar. Proses penciptaan lagu Film Murahan. Tadi sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan. Mungkin berarti memang film murahan itu bukan cuman aku tok yang ngerasake. Ternyata banyak yang ngerasain kan. Ada penasaran ternyata. Itu memang Sayangnya tadi udah diceritakan. Ya. sayangnya tadi udah nanti nonton aja. Nanti nonton aja. Tapi keren banget memang film murahan. Dan itu aku dengerin merinding kok pada waktu itu ya. Pas ibu meninggal di sana. Ya, astagfirullahaladzim. Udahlah, monggo tutup gas, aku nanti nangis malahan. Nah, mau aku. Iya, saya juga agak takut menceritakannya karena lagi sering begitu gitu loh. Iya. Oh iya toh. Ya iya. Oh iya. Oke. Tutup dengan lagu sedih. Nangis bareng. Nangis bareng. Iya udah pakaian hitam-hitam gini tiba-tiba mewek kan gimana? Oh iya, iya, aku nggak hitam. Spek begitu. Ini jaket pang blindis. Tetap dengan pang blindis. Ya, terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jangan lupa juga untuk follow dari RTJ karena bakalan ngeluarin album lagi ya. Iya. Album lagi tahun 2024 ini. Support mereka juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.